Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari Dokter Gigi Muda Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasarawati mau menjelaskan tentang gigi. Apa itu gigi, bagaimana bentuknya, dan masih banyak lagi. Mohon diperhatikan ya. Di sini saya Alma Marinda. Saya Emma. Saya Rizky. Saya Fani. Nama saya Tommy. Nama saya Angga. Kami akan bergantian untuk menjelaskan tentang gigi ini. Yang pertama dimulai dari saya. Kepada teman-teman yang lain dipersilahkan ke belakang dulu. Oke, di sini yang pertama kita mau memberitahu tentang 3 komponen penting dalam definisi sehat. Jadi sehat yang kita tahu itu kan kita bisa melakukan apapun itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu, dengan baik-baik saja, tidak ada kecacatan, tidak ada sedang luka atau sakit atau apa. Nah, di sini definisi sehat di sini suatu keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan suatu kesatuan dan bukan hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi di mana sehat ini tuh kita harus sehat secara jasmani, di mana kita sehat, tubuh kita sehat, fisik kita sehat, dan rohani berarti pikiran kita sehat, kita tidak sedang ada beban atau apapun. Kemudian ada sehat mental, jadi di mana kita bisa melakukan apapun itu dengan baik, kita tidak ada pikiran, tidak sedang stres, dan kita bisa melakukan hal seperti sekolah atau belajar itu dengan baik, tidak ada beban sama sekali. Oke, next. Nah, kemudian bagian gigi. Bagian gigi itu ada 2 bagian. Yang pertama mahkota dan akar. Jadi mahkota itu bagian gigi yang bisa kita lihat. Kalau kita tersenyum, kita melihat di kaca gitu, di cermin, itu adalah bagian dari mahkota. Sedangkan akar itu bagian gigi yang tertanam di dalam gusi. Memang tidak bisa kita lihat, tapi tetap kita harus jaga kesehatannya. Nah, dari mahkota dan akar ini, di mahkota ada beberapa bagian juga. Di sini ada enamel. Enamel itu bagian terluar dari gigi yang paling kuat, kemudian dentin, dan ada ruang pulpa. Di ruang pulpa ini terdapat saraf-saraf, dimana kalau misalnya kita sakit gigi, itu berarti biasanya kan sakit gigi itu ada lubang. Dia itu berarti sudah sampai ke ruang pulpa ini. Makanya kalian bisa sampai sakit gigi yang terus-menerus, atau misalnya memang sakitnya kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak gitu. Terus ini ada bagian gigi. Bagian gigi kita itu ada berapa ya ini? Berapa? 32. Nah, jadi sebenarnya gigi kita itu 32. Hanya biasanya gigi geraham yang paling belakang itu munculnya sekitar 17-18 tahun ke atas. Makanya biasanya kita tahu itu gigi paling depan. Gigi paling depan itu adalah namanya gigi seri, 4 gigi depan. Itu fungsinya untuk memotong makanan. Biasa kalian makan, biasanya kalian menggigit pertama itu di paling depan kan. Nah, kemudian ada gigi taring. Gigi taring itu untuk mengoyak makanan. Makanya gigi taring itu berfungsi sangat penting. Begitu juga yang lainnya sebenarnya. Kemudian ada gigi geraham. Ada geraham kecil, ada geraham besar. Nah, geraham kecil itu ada 2, dan geraham besar itu ada 3. Fungsinya itu sama, untuk mengoyak makanan. Jadi kalau kalian makan, itu bagian yang menghaluskan makanan kalian itu ada di bagian gigi geraham. Oke, next. Oke, selanjutnya ini ada dampak kesehatan gigi dan mulut yang buruk. Akan dijelaskan oleh teman saya, Chris Tommy.
Oke, selamat sore semuanya. Saya lanjutin ya tentang dampak kesehatan gigi dan mulut yang buruk. Jadi yang pertama itu ada karang gigi. Karang gigi ini kalau kita habis makan, misalnya tidak dibersihkan, lama-kelamaan dibiarkan itu kan akan menumpuk. Misalnya awalnya itu kita habis makan terus nggak sikat gigi, setelah sekian lama karang giginya ini akan jadi banyak. Kemudian ada infeksi gusi seperti di gambar ini. Coba di slide selanjutnya. Nah, ini untuk yang karang giginya. Nah, untuk infeksi gusi, di sini bisa dilihat kan gusinya ada yang merah-merah. Nah, itu mengalami infeksi gusi. Misalnya dari kesehatan gigi mulut yang buruk itu nanti akan mengalami infeksi gusi setelah ada penumpukan karang gigi. Kemudian lama-kelamaan jika dibiarkan, gusinya juga akan terinfeksi bakteri. Karena jika gusinya itu pada giginya terdapat banyak karang gigi, akan ada tempat masuk untuk kuman menginfeksi bagian gusi. Nah, kemudian ada gigi berlubang atau nama ilmiahnya itu karies. Nah, gigi berlubang ini juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan menjaga kebersihan mulut yang kurang bagus. Dan satu lagi ada bau mulut. Nah, yang paling penting ini mungkin tidak terlalu nggak terlalu banyak dampaknya, cuman kalau kita jarang menjaga kebersihan mulut kan sudah pasti mulut kita akan bau. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, faktor penyebab karies atau penyebab karang gigi berlubang. Yang pertama itu adalah kebiasaan menjaga mulut yang buruk. Misalnya kita jarang menyikat gigi, jarang menggunakan benang gigi, itu bisa menyebabkan seperti yang tadi gigi berlubang, karang gigi itu. Dan kemudian ada karbohidrat tertentu. Nah, di sini ada beberapa jenis makanan yang dapat menyebabkan gigi kita mudah berlubang dan menyebabkan cepat terjadi penumpukan karang gigi. Misalnya makanan-makanan yang lengket, kemudian makanan yang mudah hancur, itu namanya jenis-jenis makanan yang kariogenik. Dan termasuk juga permen, es, dan lain-lain. Kemudian ada asam lambung. Nah, orang yang memiliki masalah asam lambung ini biasanya kan kalau naik asam lambungnya itu akan menyebabkan bagian mulut itu sifatnya menjadi asam. Kalian tahu kan pH itu asam basa. Nah, kalau kondisi mulut kita asam itu dapat memudahkan terjadinya gigi berlubang. Kemudian ada terlalu sedikit air liur. Nah, kondisi ini ada pada beberapa orang itu mengalami kekurangan air liur. Air liur di sini berfungsi sebagai salah satu antibakteri alami dalam tubuh, itu bisa membantu membunuh kuman. Dan kemudian tidak cukup fluor. Nah, ini juga pada kasus tertentu ada orang-orang yang memiliki fluor. Seperti tadi dijelaskan kan ada 3 lapisan gigi. Yang paling luar itu enamel. Nah, fluor ini dia dapat melapisi enamel itu agar kuat dan tidak cepat mengalami gigi berlubang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angga. Selamat sore. Kali ini saya akan menjelaskan proses terjadinya karies. Yang pertama yaitu plak yang menempel. Jadi jika sisa makanan menempel terus-menerus akan menyebabkan terjadinya plak. Setelah menjadi plak, kemudian pembentukan asam laktat. Pembentukan asam laktat merupakan sukrosa yang terjadi pada makanan yang kemudian dapat menimbulkan bakteri dan asam laktat. Setelah dari asam laktat kemudian dilanjutkan dengan demineralisasi email, yaitu asam laktat yang dapat menyebabkan menurunnya pH mulut. Setelah menurunnya pH mulut, baru terjadinya karies pada gigi, yaitu rusaknya yang menyebabkan gigi kalian berlubang.
Ini ada beberapa contoh penambalan pada gigi berlubang. Yang pertama itu merupakan tambalan amalgam. Yang kedua ini merupakan tambalan komposit, dan yang ketiga ini merupakan tambalan GIC. Tambalan komposit dan tambalan GIC merupakan tambalan yang paling sering digunakan oleh dokter gigi karena warnanya ini lihat kan hampir sama dengan gigi kalian. Namun tambalan amalgam merupakan tambalan yang paling kuat, namun jarang digunakan karena warnanya berbeda dengan gigi kita. Oke, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fanny. Teman-teman, sekarang kakak mau jelasin mengenai ada juga perawatan, salah satunya tentang perawatan saluran akar. Kalau misalnya nih, kan tadi udah dijelasin sedikit mengenai karies gigi berlubang kan. Nah, kalau misalnya kalian makan permen terus gak gosok gigi, gak rajin segala macam, itu nanti bakal kayak gini, itu borok dia, borok kayak gini. Nah, itu kalau misalnya borok kayak gitu kan tadi dijelasin tentang ada 3 lapisan. Ingat gak? Masih ingat kan? Nah, 3 lapisan itu kan tadi ada email, ada dentin, ada pulpa. Ya. Nah, itu dia sudah sampai pulpa sini. Jadi bakteri-bakterinya itu udah masuk ke sini semua. Nah, kalau misalnya kalian nggak rawat, nanti kasihan giginya nanti bakal rusak. Habis itu kemungkinan besar harus dicabut. Jadi perawatan untuk giginya yang kalau misalnya udah borok kayak gini, namanya ada perawatan saluran akar. Dan ini benar-benar harus dirawat dengan semaksimal mungkin. Jadi penanganannya lumayan. Nah, ada yang pernah melihat teman-teman yang pakai kawat gigi? Kakaknya di belakang. Ada lagi yang pakai gigi palsu? Atau ada melihat oma atau opan yang pakai gigi palsu? Ada ya, pasti ya. Nah, itu salah satu tren terkini dari dunia kedokteran gigi. Ada macam-macam tren ke dunia kedokteran gigi. Ada bleaching. Bleachingnya apa sih kak? Bleaching ini jadi misalnya nih gigi kita rada kuning gitu kan, sekarang sering minum kopi, sering minum teh segala macam. Nah, kita bisa nih mutihin nih. Jadi biar kalau misalnya senyum sedikit, ngerayu-rayu siapa gitu, biar ini kan, biar tertarik gitu. Terus ada juga nih, misalnya giginya tuh kak, apa namanya, giginya saya siapa namanya kan? Siapa namanya? Misalnya Rose, aduh kak giginya apa namanya rada kecil-kecil jadi aneh kalau misalnya senyum kak. Bisa nih dibikinin veneer namanya. Jadi kayak ada lapisan dia ditempelin nanti di giginya. Terus kalau misalnya nih, kak giginya saya berantakan, gimana dong kalau misalnya kayak gitu? Kalau misalnya kayak gitu, kita bisa nih kawat gigi. Nah, kawat gigi ini ada yang bisa dilepas pasang, ada juga yang dia permanen. Jadi dia langsung lekat. Nah, ada juga nih gigi tiruan yang penuh itu buat opa sama oma dong pastinya. Nggak mungkin buat kalian kan ya? Kalau misalnya gigi tiruan sebagian, mungkin beberapa dari kita misalnya kayak karena tidak merawat giginya dengan baik dan benar, atau karena dia habis kecelakaan jatuh jadi harus terpaksa dicabut, makanya dibikinin gigi tiruan sebagian untuk mengembalikan estetikanya. Ada juga implan gigi. Nah, implan gigi ini hampir mirip seperti bikin gigi palsu, cuman dia ditanam di gusinya. Nah, untuk pencegahannya nanti bakal dijelasin sama kakak Emma. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan presentasikan cara pencegahan dari karies. Jadi pertama, diet makanan. Diet makanan tersebut seperti kita harus mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Paling pasti semua sudah tahu kan 4 sehat 5 sempurna itu seperti apa. Jadi di sini diet makanan ini lebih ditekankan untuk mengurangi konsumsi makanan manis, makanan asam. Makanan manis itu seperti, ada yang tahu makanan manis seperti apa? Permen, lagi es krim ya, seperti itu. Juga diet makanan untuk makanan yang asam seperti empek-empek yang
makanan yang baik untuk kesehatan gigi dan mulut itu makanan-makanan yang berserat. Makanan-makanan berserat itu contohnya seperti apel, melon, wortel, bengkuang, seperti itu. Karena makanan tersebut dapat membersihkan sela-sela gigi dari sisa-sisa makanan. Nah, yang kedua itu adalah pemberian fluor. Fluoride itu adalah bahan khusus yang ada di dalam pasta gigi. Jadi di setiap pasta gigi yang kalian gunakan itu kemungkinan besar terkandung fluoride. Jadi fluoride itu berfungsi untuk melindungi gigi dari pengikisan bahan-bahan seperti yang bersifat asam. Nah, di sini yang sikat gigi, habis sikat gigi pasti berkumur, ya kan? Berkumurnya ada yang sampai bersih, sampai udah nggak ada busa, ada? Ada. Ada yang kumur cuma sekali, ada. Nah, yang baiknya itu adalah kumur cuma sekali. Kenapa? Karena fluoride yang ada di dalam pasta gigi itu masih tersisa dalam rongga mulut, jadi dapat melindungi gigi. Apabila kalian menggosok gigi lalu berkumur sampai bersih, itu fluoride-nya akan terbuang sia-sia. Jadi kumurnya itu hanya sekali, lebih baik itu sekali. Next. Nah, penggunaan benang gigi atau dental floss. Di sini ada yang sering flossing? Enggak ya, jarang flossing. Nah, di sini flossing itu sangat penting ya, karena pada penyikatan gigi itu tidak maksimal, tidak bisa menjangkau sela-sela yang kecil pada gigi. Jadi flossing itu sangat penting karena sisa-sisa makanan pada sela-sela gigi itu akan bisa terangkat. Di sini akan saya terangkan bagaimana cara flossing yang baik dan benar. Nah, di sini flossing itu harus menggunakan floss yang khusus seperti ini. Ini bisa dibeli di apotek-apotek terdekat atau bisa dibeli di Alfamart, supermarket yang lain-lain. Ini bisa ditemukan di sekitar Anda. Jadi nggak susah kok beli dental floss. Untuk flossing ini tidak boleh menggunakan bahan-bahan lain seperti benang nilon, seperti benang-benang untuk menjahit, itu tidak boleh. Karena itu bisa bisa membuat gusi berdarah atau iritasi gusi. Jadi harus khusus menggunakan dental floss. Nah, kira-kira kita ambil dental floss kurang lebih 30 cm seperti ini. Saya sudah gunting. Ini 30 cm kira-kira. Jadi pertama kita kaitkan pada jari tengah, maaf ya. Kita kaitkan, kita kelilingi sampai tersisa 5 cm. Nah, seperti inilah. Lalu jepit menggunakan telunjuk dan jempol. Lalu masukkan ke sela-sela gigi. Misalnya sela-sela gigi biasanya yang sering menyangkut itu makanan pada gigi depan. Nah, kita masukkan ini secara hati-hati ke dalam sela-sela gigi. Masukkan hati-hati sampai ke bawah, tapi jangan menekan gusi. Itu ntar gusinya bisa berdarah. Jadi kita menekan itu kepada sisi-sisi gigi. Jadi gerakannya kita naik dan turun. Ini bisa dibentuk seperti huruf C, naik turun. Itu sampai sela-sela bawah gigi, tapi jangan terlalu menekan bawah gigi. Jadi naik turun, naik turun. Lalu apabila ingin memindahkan gigi sebelahnya, kita menggunakan floss bagian yang baru, jangan pada bagian yang sebelumnya, karena di sana kan masih ada sisa-sisa makanan. Jadi kita gunakan floss yang baru, geserkan ke floss yang baru. Jadi ke gigi sebelahnya kita juga gerakan hati-hati, naik turun gitu gerakannya. Jadi di sini flossing itu sangat penting untuk membersihkan sela-sela gigi yang tidak bisa kita jangkau. Selanjutnya, pemilihan sikat gigi akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky.
selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai pemilihan sikat gigi ya yang benar. Untuk pemilihan sikat giginya, pilihlah sikat gigi yang ada tutup kepalanya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak isi tutup kepala itu kan di udara itu sebenarnya ada bakteri ya. Kalau misalnya kita habis menyikat gigi, kan sikat gigi itu kan masuk ke dalam rongga mulut. Kalau kita taruh biasa, kan bakteri yang ada di udara itu bisa menempel pada sikat gigi. Maka dari itu, kita pilih sikat gigi yang ada penutup kepalanya ya, untuk melindungi bulu sikatnya itu dari bakteri-bakteri yang ada di sekitaran atau yang ada di udara. Nah, kemudian pemilihan sikat gigi, pilihlah sikat gigi yang bulu sikatnya, permukaan bulu sikatnya itu rata ya, kayak gini loh. Datar kan ya, kan ada bulu sikat yang naik turun bergelombang. Nah, pilih bulu sikat yang rata kayak gini ya, yang datar ya. Kemudian, kalau misalnya sikat giginya sudah ngembang nih, ini kan sudah kan bulu sikatnya gini, rapi dia, baru pembelian tuh. Terus setelah lama dipakai kan dia bisa ngembang kayak gini nih. Nah, kalau sudah ngembang kayak gini harus diganti sikat giginya. Kenapa? Kalau misalnya yang ngembang ini tetap dipakai, nanti dia tuh nggak bagus dalam membersihkan gigi. Gusi-gusi di sebelahnya bisa kena bulu sikatnya, kan nanti bisa gusinya berdarah gitu. Nah, jadi kalau sudah bulu sikatnya ngembang kayak gini, ganti. Terus sebelum bulu sikatnya ngembang, pakai bulu sikat itu 3 bulan. Kalau misalnya 3 bulan dia sudah ngembang kayak gini, langsung ganti ya. Kalau misalnya 3 bulan belum ngembang, ya nggak apa-apa pakai dulu ya. Yang penting kalau udah ngembang kayak gini ganti, ya biar nggak kena gusi sekitarnya. Lanjut. Kemudian cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, tak ajarin ya sekarang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Caranya nih kayak gini. Giginya dikatupkan, kemudian sikatnya itu caranya itu diputar ya, diputar sebanyak 8 kali. Kemudian kalau di bagian depannya sudah 8 kali, pindah ke sisi sebelah kanan 8 kali, sebelah kiri 8 kali. Kemudian setelah itu gigi dibuka kan, enggak. Nah, itu udah ada permukaan pada giginya tuh. Nah, permukaan gigi itu disikat maju mundur. Ya, maju mundur yang di bawah maju mundur, atas juga maju mundur. Nah, sudah. Kemudian kan ada bagian dalam dari gigi. Nih, bagian dalam gigi yang dekat dengan lidah. Nah, itu juga harus disikat. Sikatnya dengan cara mencongkel ya. Congkel kayak gitu. Bisa lihat? Nih, congkelnya bawa keluar dia. Ya, bagian dalam, semua bagian dalamnya dengan cara dicongkel. Ini atas juga sama ya, bagian dalamnya. Nah, kemudian yang terakhir, setelah menyikat gigi, ingat sikat lidahnya. Ya, sikat lidahnya 8 kali juga. Boleh, kalau misalnya nggak harus 8 kali boleh, yang penting sudah merasakan giginya itu bersih, halus, gimana ya? Kan beda rasa kasar kalau misalnya gigi yang ada plaknya itu kan ada kotorannya itu kan dia ini ada kayak bergerigi gitu ya, agak kasar-kasar gitu kan di gigi. Nah, itu dah. Kalau misalnya sudah merasa bersih itu lebih halus dia rasanya di gigi itu. Dan boleh, nggak usah tunggu sampai 8 kali. Pokoknya ingat yang terakhir lidahnya disikat 8 kali juga ya. Tapi sikatnya yang lembut, jangan keras-keras digosok-gosok ya kayak gitu ya. Nanti kan di samping pada mual juga kan nanti iritasi lidahnya, dia berdarah itu. Kemudian sikat gigi jangan terlalu keras, jangan ditekan. Ada kan orang ikat gigi itu sampai ditekan. Nah, itu jangan ya. Soalnya kenapa nggak boleh terlalu keras mengikat gigi? Biar tidak mengikis lapisan gigi. Kalau dia bisa mengikis lapisan gigi, jadinya ngilu nanti. Makanya kalau bisa sikat gigi itu yang jangan memakai kekuatan yang ekstra gitu ya. Pokoknya yang santai aja, jangan terlalu keras biar nggak terkikis gitu ya. Yuk lanjut. Lanjut. Nah, ingat ya,
Kenapa? Kan karena kita tuh gigi itu kan kebersihan gigi terutama ya kan kita menjaganya itu beda-beda. Kemudian ada gigi yang bolong maksudnya gimana ya, gigi yang belum bolong langsung bawa ke dokter biar dilihat sama dokternya, ditambal biar tidak tambah parah. Kalau misalnya tambah parah itu kan biayanya banyak gitu ya, keluarnya ya kayak gitu. Terus ingat gosok gigi itu 2 kali sehari. Kenapa 2 kali sehari? Biar dia itu memutus dari pertumbuhan pembentukan karang gigi ya. Soalnya kan lumayan tuh karang gigi kan kalau misalnya didiemin lama nggak gosok gigi nanti dia tumbuh karang gigi. Tahu karang gigi kan? Nah, terus dia juga bisa menyebabkan giginya berlubang karena nggak digosok giginya, jadinya kumannya itu kan terus dia mengiritasi gigi lah dibilang. Nah itu giginya bisa berlubang. Kemudian ingat kata Kak Emma tadi, habis gosok gigi dikumur 1 kali ya, biar fluoride-nya masih menempel pada gigi ya, nggak cepat karies. Ya sekian segitu aja ya penyuluhan dari kita. Ada yang ingin bertanya? Ayo, nanya apa? Saya ingin bertanya, kenapa lidah perlu dibersihkan? Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kenapa gigi paling belakang tumbuhnya paling sakit? Oh, sering sakit gitu ya? Iya. Oh iya. Ya, silakan kita jawab ya. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi? Ada lagi nggak seputaran gigi yang kalian mau tanyain? Sehari-hari misalnya tentang karyawan atau sakit gigi gimana? Kalau misalnya saya gosok gigi kok berdarah ya, kenapa ya gitu? Gak ada yang mau nanya kayak gitu? Ada yang mau nanya? Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Ya, Pernah. ada yang nanya? Nah, kakak mau jelasin kenapa lidah itu perlu disikat ya. Di lidah kita itu kan ada seperti rambut lidah tuh namanya papila lidah ya. Papila lidah itu dia tuh bisa menempelnya kuman-kuman di papila lidah itu. Jadinya kenapa kita harus menyikat biar kita makan, jadinya sisa-sisa makanannya itu kan masih menempel di papila lidah itu karena lidahnya tidak halus, lidahnya kasar kan dibilang karena ada papilanya. Jadinya kita harus bersihkan biar nggak begini, kita udah sikat gigi tapi lidahnya nggak dibersihkan kan sama dengan bohong, masih ada kuman di dalam, masih ada sisa makanan di dalam mulut. Jadi ya kita harus bersihkan biar kumannya ya, sisa-sisa makanan yang ada di lidah itu, yang menempel di lidah itu keangkat juga, jadinya bersih, lidahnya bersih juga, nggak nyebar ke gigi, sisa makanan kuman-kumannya itu nggak nyebar ke gigi gitu. Yang mau jawab kenapa di belakang? Saya mau tambahin lagi dikit. Jadi kenapa lidah harus dibersihin? Karena lidah itu adalah sumber dari bau mulut. Jadi bukan selain karang gigi, lidah juga menjadi faktor dari bau mulut. Jadi sisa-sisa makanan itu yang kan nempel dalam lidah. Jadi itu kalau terlalu lama, jadi kalau walaupun disikat giginya, lidahnya nggak disikat, itu juga bisa menjadi faktor dari penyebab dari bau mulut. Jadi lidah harus disikat, tapi sikatnya harus hati-hati agar tidak iritasi, juga tidak bisa biasanya kalau terlalu keras itu bisa menyebabkan mual. Teman saya mau menjawab. Jadi pertanyaannya tadi kan kenapa gigi geraham yang paling belakang itu tumbuhnya yang paling sakit? Nah itu biasanya terjadi kalau gigi geraham yang paling belakangnya itu kan perlu tempat untuk tumbuh. Dia itu akan mendorong gigi yang lebih di depannya itu. Jadi kalau memang tempat untuk tumbuhnya dia kurang, itu biasanya akan mendorong gigi depannya itu yang menyebabkan sakit. Nah pada beberapa kasus itu ada yang karena kekurangan tempat itu giginya baru tumbuh setengah, terus ada gusinya yang menutup, itu kan sering tergigit waktu kita mengunyah. Itu juga bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan infeksi.
Nah, kalau ada yang punya masalah seperti itu, sebaiknya ada beberapa perawatan. Misalnya kalau cuman giginya masih tertanam gusinya, itu bisa gusinya aja yang dipotong, jadi biar nggak kegigit lagi, jadi biar nggak sakit. Terus kalau memang misalnya gigi geraham belakangnya itu kurang tempat untuk tumbuh, misalnya dia miring kan, kalau itu dibiarkan nanti ada sisa makanan yang nyangkut di sana, gigi yang paling belakangnya itu bisa cepat berlubang, terus gigi sebelahnya juga bisa berlubang, itu sebaiknya dicabut. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Asik. Saya punya lubang gigi kecil sekali. Ini kira-kira 3 tahun tapi tidak pernah bertambah lebar. Tetap sama ya, seperti ya konsisten gitu mungkin. Tidak pernah, bukan misalnya maksudnya, bukan konsisten. Solusinya apa? Apakah dengan menurut yang tadi saya lihat kemungkinan hanya masih di enamel tadi ya, enamel. Nah, apakah pasta gigi tadi dengan floornya itu apakah mampu mencegah melebarnya atau mungkin ada cara lain atau mungkin untuk jangan sampai melebar lah intinya. Dengan satu lagi, apakah mungkin langsung tunjukin ya, kondisi gigi yang seperti ini apakah mampu diperbaiki dengan behel itu? Kan seberapa parah kemampuan dari behel memperbaiki sebuah gigi? Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Ada yang mau jawab? Saya mau menjelaskan sedikit kenapa gusi bisa berdarah. Pertama, karena mungkin kalian panas dalam atau kecapean, jadi itu tuh menyebabkan radangnya gusi. Kenapa pas sikat gigi kemudian berdarah? Yang kedua itu kurangnya vitamin. Jadi biasakan tetap setiap hari mengonsumsi vitamin. Yang ketiga karena mungkin gosok giginya terlalu keras, jadi gusinya bisa berdarah. Pertanyaan selanjutnya tadi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak yang tadi mengenai gigi berlubangnya kak ya. Jadi gigi berlubang berarti kan sudah ada proses karies itu kan ya. Di sini perawatan kita perlu perawatan rehabilitatif. Jadi kalau gigi berlubang memang harus ditambal, itu memang harus seperti itu. Untuk tadi floor, nah itu untuk perawatan pencegahannya. Jadi memang kumur harus sekali kayak gitu, bukan apa ya, menghentikan, tetapi mencegah agar tidak lebih parah lagi. Mungkin kakaknya kenapa dibilang giginya tadi berlubangnya segitu aja, ya kakaknya mungkin rajin sikat gigi juga gitu kan, tapi masih tetap harus ditambal sebenarnya kak. Kalau misalnya memang udah berlubang, itu perawatannya memang harus ditambal agar tidak lebih parah. Karena seiring berjalannya waktu kan kita gigi kita masih dipakai makan, masih dipakai minum segala macam. Jadi memang perawatannya harusnya ditambal. Oke. Selanjutnya ada tambahan sedikit ya untuk gigi berlubangnya itu. Kenapa dia terlihat tetap kecil ukurannya segitu? Ada kemungkinan itu misalnya nanti kan ada lubang kecil, bakterinya kan sudah masuk ke dalam gigi nih. Kalau dibiarkan, memang kelihatannya di luar itu memang lubangnya misalnya kecil kan, tapi bakterinya itu akan masuk ke dalam. Tidak terlalu terlihat, bisa jadi nanti di dalamnya setelah dibersihkan misalnya sisa gigi yang berlubang ini di dalamnya bisa jadi ada lubang yang besar. Kalau memang tapi kasusnya kakak itu misalnya kakaknya rajin sikat gigi, bisa jadi dia proses berlubangnya itu terhenti sementara. Tapi tetap sebaiknya itu dibersihkan secepatnya, dibawa ke dokter gigi untuk ditambal. Nah, kemudian untuk masalah penggunaan behel, untuk merapikan gigi itu ada dua. Yang pertama itu yang kawat lepas pasang, yang kedua itu yang behel itu yang permanen.
Yang untuk yang lepas pasang ini biasanya digunakan untuk yang giginya berantakannya tuh ringan, atau giginya mungkin yang renggang-renggang ringan gitu ya. Nah kemudian untuk penggunaan behel itu seperti kasusnya kakak itu lebih baik menggunakan behel, karena untuk merapikannya itu pada behel itu menggunakan daya yang lebih besar untuk menggerakkan giginya itu, jadi merapikannya juga lebih cepat. Nah untuk pemilihan penggunaan antara yang lepasan dan yang permanen ini nanti ditentukan oleh dokter giginya tergantung seberapa berat kasusnya. Terima kasih. Sama mau jelasin dikit mengenai behel nih. Misalnya giginya kalian berdesakannya banget nih, kayak numpuk. Nah itu kemungkinan besar nanti kalau misalnya nih ke dokter, itu kemungkinan besar ada beberapa giginya yang harus dicabut. Jadi biar dia ada ruang gitu. Nanti pas kan itu kan kalau misalnya behel itu kan kita mendorong, menarik segala macam itu. Nah itu jadi ada ruangnya. Jadi yang ruang yang bekas dari pencabutan itu nanti dipakai untuk ininya. Jadi biar tempat giginya, jadi biar apa namanya sesuai sama lengkung dari giginya itu. Ada lagi yang mau nanya? Oke deh kalau misalnya kayak ada. Saya pernah searching di Google bagaimana cara menghilangkan plak secara sederhana. Nah itu apakah itu sehat menurut dokter? Kadang-kadang pakai kapur segala macam. Sebenarnya kalau untuk menghilangkan secara di rumah itu emang ada beberapa macam, seperti menggunakan baking soda, habis itu menggunakan garam sama lemon. Pernah dengar nggak ya? Itu bisa tapi tidak maksimal. Jadi itu cuma sekedar kayak apa ya, mencegah atau mengurangi sedikit agar dia tidak lebih parah lagi gitu. Tapi sebaiknya kalau yang ditakutkan adalah kalau misalnya kita pakai kayak begitu nanti mengiritasi si gusinya, kan kita nggak tahu apakah itu dia cocok sama gusi kita atau sekarang kita segala macam itu. Sama itu sih itu aja. Ada yang lain? Aku mau nambahin sedikit di luar yang tadi kakak tanya, yang maksudnya semua yang ada alternatifnya. Mungkin memang ada beberapa yang bisa kita lakukan di rumah, tidak dipraktekkan dokter gigi seperti itu. Hanya sebaiknya kalau misalnya dokter sudah berkata ini lebih baik, kita berarti ngikutin kan ya, berarti ngikutin kata dokternya, berarti itu memang aman. Sedangkan kalau misalnya kita pakai apa yang ada di rumah atau misalnya bukan dari dokter gigi dan beli di sembarangan tempat, itu kan ada satu barang misalnya itu kan dipegang sama beberapa orang, bisa jadi itu ada infeksi dari sana sini nantinya gitu kan. Sedangkan kalau yang dari dokter memang bisa ya dari apotek apa kayak gitu kan memang sudah dianjurkan steril gitu. Jadi lebih baik menggunakan bahan-bahan yang memang dianjurkan oleh dokter gigi seperti itu. Dan jangan malu untuk bertanya, sekarang kan sudah banyak Instagram, Twitter dan lain-lain. Kalian bisa DM misalnya ke kita juga bisa gitu kan nanti, atau ke dokter gigi siapapun kalian bisa cari, itu kalian bisa tanya gitu, dok sebaiknya gimana ya dok ini baik nggak untuk gigi kayak gitu. Kalian bisa tanya dengan mudah sekarang gitu kan, tanpa kalian harus cari di Google. Di Google pun kalau misalnya kalian cari, misalkan di bawahnya sudah tertulis nama dokter ini, kalian bisa percaya itu gitu. Tapi jangan dari sembarangan blog yang entah penulisnya siapa gitu.